teman-teman, di edisi Bali Belajar kali ini kita akan menemui salah satu founder komunitas literasi yang katanya banyak menginspirasi timnya, bahwa untuk belajar literasi kita memerlukan wadah yang dapat menampung aspirasi dan semangat belajar teman-teman pemuda. Penasaran kan teman-teman? Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita temui langsung orangnya. Waalaikumsalam. Boleh saya gabung, Kak? Oh, boleh. Makasih. Oh iya, sama-sama. Duduk ya. Oh iya, silakan duduk, silakan. Kakak lagi sibuk apa? Enggak ada, cuma baca-baca sambil memperhatikan Bali Belajar saja. Oh, ini ya namanya Bali Belajar. Oh iya, ini namanya Bali Belajar. Oh ya, Beda sebelumnya kita belum kenalan. Oh iya. Siapa namanya? Nama saya M Darmawan, tapi Mbak bisa panggil saya Awan. Kawan Saya gitu. Oh iya, bisa pakai K, bisa pakai Mas, jangan iya. Om lah. Masih Kita muda, masih muda. Iya. Wait. Saya mungkin. Oh iya. Kak Awan. Iya. Boleh. Kakak, ini Bali Belajar. Kakak sering di sini. Iya. Kenapa? Maksudnya kegiatan kakak apa sih di sini? Oh, saya kesini itu karena pertama saya emang keseharian konsen terhadap literasi. Nah, karena Bali Belajar di sini emang salah satu target saya lah mengembangkan literasi anak. Akhirnya saya sering kesini. Literasi. Iya. Literasi itu kayak gimana, Kak? Nah, Kalau kalau bagi kami nih, literasi itu adalah segala sesuatu yang sekiranya membuat pembelajaran, entah itu baca tulis atau melakukan kegiatan-kegiatan yang secara yang secara bisa membuat hal yang positif lah dalam masyarakat, itu kami artikan sebagai literasi. Itu tidak hanya sebatas oh ya orang nulis itu namanya literasi, enggak. Tapi apapun kegiatan yang berbaur positif untuk kemajuan masyarakat, ya udah kita namakan itu sebagai literasi. Oh, begitu, Kak ya. Iya. Di sini perkumpulan, komunitas atau kursus atau apa? Kalau di sini sebenarnya ada teman-teman pemuda IPTD namanya. IPTD? Ikatan Pemuda Tojang Daya. Yang mendirikan Bali Belajar, yang nama Bali Belajarnya Riyadatul Jannah. Tapi saya sendiri kan bukan pemuda sini nih. Tapi saya dari komunitas Rantau Berkarya yang emang konsen terhadap pendidikan atau literasi lah. Komunitas Rantau Berkarya. Rantau Berkarya. Iya. Oh. Komunitas Rantau Berkarya itu komunitasnya kayak seperti apa? Kalau boleh tahu, Kak, itu kayak gimana sih kok Rantau Berkarya itu Rantau Berkarya gitu? Kayak itu namanya menarik maksud saya, tapi bikin penasaran gitu. Kenapa Rantau Berkarya? Oh iya, sebenarnya saya sedikit flashback lah dulu. Rantau Berkarya ini sebenarnya komunitas yang berdiri di Jogja pada tahun 2017. Kalau Mbak ingin Jogja. Iya. Kirain di Lombok. Enggak di Lombok. Karena kebetulan kita mahasiswa Lombok yang dapat kuliah di sana gitu. Dapat kuliah di Jogja, akhirnya dirikan komunitas namanya Rantau Berkarya. Kenapa Rantau Berkarya? Karena pada dasarnya kita menganggap nih manusia yang ada di sini semuanya merantau. Merantaunya dari mana nih? Ya kalau kita Islam nih, karena saya seorang Muslim, saya percaya bahwa semua manusia itu berasal dari surga awal-awalnya. Adam dan Hawa kan dari surga dan dilempar ke bumi untuk merantau gitu. Akhirnya kita mengatakan diri kita sebagai perantau gitu. Bukan gara-gara kita pindah dari Lombok ke Jogja, enggak. Tapi ketika kita standby di bumi, kita udah merantau. Makanya kita namakan Rantau Berkarya. Orang-orang yang ingin berkarya lah. Kasar-kasarnya. Cuman tapi nggak ada salahnya kan. Kayak Adam dan Hawa, dia kan diturunkan ke bumi karena memakan buah holdi. Tapi kalau saya iya. Enggak sih sebenarnya, kalau misalnya nih kalau konsepnya kayak gitu berpikirnya intinya yang tidak tahu apa-apa begitu. Nah, itulah segala sesuatu yang pingin kita belajar bareng lah di sini intinya. Belajar tentang dunia pendidikan atau dunia seni atau dunia
karya-karya yang Oke. lain kita kumpulin di sini. Rantau Berkarya itu karyanya itu seperti apa? Kalau sekarang itu memang concernnya untuk karya dunia tulis menulis, jurnalistik lah. Lebih ke tulis menulis. Apa yang ditulis seperti apa? Mulai dari karya sastra atau karya-karya ilmiah itu kami godok di sana atau kami kumpulkan di sana. Misalnya kalau karya sastra biasanya kita concern terhadap teman-teman yang masih SMA. Kita cari nih sekolah-sekolah yang sekiranya bisa kita ajak kerjasama dan kita buat pelatihan atau sekolah-sekolah penulisan sastra. Karena banyak nih basic-basic teman-teman dari komunitas Rantau Berkarya yang emang jurusannya sastra atau ada yang emang concern terhadap jurnalistik, ya udah kita ajarin di sana gitu. Kakak terinspirasi dari siapa sih? Ada terinspirasi dari siapa, tokoh siapa, atau memang dari diri sendiri? Oh, kalau saya pribadi emang kan karena dulu kan saya sendiri emang nggak pernah mengenal bacaan yang melebar lah dulu. Karena saya hidup di lingkungan yang bukunya sangat terbatas gitu. Akhirnya bacanya kita sangat minim banget. Terus saya masuk ke Jogja, ternyata di sana anak-anak kecil udah bacanya meluas gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Kalau satu tokoh yang membuat saya terinspirasi mungkin belum ada ya. Satu tokoh yang membuat kenapa harus saya ikuti dia. Saya nggak ada sih. Dulu awal-awalnya. Kalau sekarang banyak, misalnya Al-Ghazali atau Tan Malaka atau Pramudian atau Tur. Itu salah satu tokoh yang membuat saya, oh ya, saya tertarik nih di dunia literasi gitu. Oh, begitu. Apa lagi nih? Kak dulu, Pak. Kak Sun. Oh ya Kak, kita lupa sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman semua. Nah, teman-teman penasaran nggak bagaimana cara biar bisa ikut dalam komunitas ini? Penasaran? Langsung aja kita tanya. Bagaimana Kak? Oh iya. Bagaimana cara bisa ikut gabung ke dalam komunitas ini? Sepertinya menarik sekali buat pemirsa teman-teman di rumah. Kalau cara gabungnya sebenarnya teman-teman tinggal kepoin nih di Instagram kami namanya Rantau Berkarya. Atau kalau mau kepoin misalnya masalah tulisan kami bisa di mangku.or.id. Mangku, kenapa Mangku? Namanya kan Rantau Berkarya. Kenapa websitenya itu Namanya Mangku? Mangku. Iya. Oh iya, itu menarik Bisa juga itu. beda gitu. Oh, kenapa beda ya? Kenapa Oh iya. beda? Sebenarnya dulu dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu nama websitenya Rantau Berkarya. Terus kenapa kita pingin ubah? Pertama karena dulu di Jogja kita sangat kental dengan gerakan Rantau Berkarya ini. Gerakan-gerakan yang kita lakukan masih kasar-kasarnya ya, masih idealis tanpa melibatkan adsense dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak ingin nih merusak nama itu. Ya, akhirnya kita ganti namanya Mangku, nama websitenya, karena kita ingin website ini memiliki adsense gitu. AdSense itu apa? Penghasilan lah, bisa biar dapat income dari website itu. Makanya kita ganti namanya biar nama Rantau Berkarya itu tidak terlalu kasar-kasarnya tidak terlalu dihitamkan lah. Dihitamkan. Gitu. Karena dulu kan kita sempat diajak kerjasama. Sama siapa? Sama ada satu belah pihak. Bagaimana kalau website Rantau Berkarya ini kita yang biayain ini, tapi kita aktifkan adsense-nya. Kita nolak waktu itu. Gak Kenapa usah. ditolak? Pertama karena kita berpikir bahwa oh ya kita independen di sini. Karya-karya kita untuk sendiri enggak terlibat seorang lain. Iya, jadi apapun Tidak tergantung sama orang lah berarti. That's the point. Jadi kita boleh ngupload apapun, misalnya mau menghina presiden atau menghina Bebas. kebijakan-kebijakan, kita bebas. Tapi kalau Karena kita independen. terikat oleh satu kontrak, kita nggak bisa nih. Iya, benar Gitu. sekali. Seperti itulah. Jadi tidak boleh terikat sama siapapun, tidak boleh tergantung sama siapapun. Nah, Kalau sendiri bebas berarti kan, mau berkarya Iya. apa, mau buat apa aja. Nah, untuk karyanya itu Kak, ada nggak sih pernah nerbitin buku nggak sih Kak? Dari komunitasnya itu? Kalau komunitas sebenarnya dari tahun 2019 akhir kita mau nerbitin buku. Tapi dulu karena belum finishing naskah, akhirnya kita coba finishing dulu nih sampai akhirnya 2020 awal. Nah, 2020 Kemarin berarti ya? 2020 awal udah finish nih naskah-naskah yang mau kita terbitin. Tapi berhubung teman-teman kan dulu kita masih di Jogja. Terus teman-teman pada balik ke Lombok. Nah, naskahnya itu malah kita kepending lah untuk diterbitin. Pertama gara-gara kopi, terus beberapa kendala yang lain lah. Covid Naskahnya sebenarnya udah sangat ada. berpengaruh ya. COVID-19.
naskahnya sebenarnya udah ada, akhirnya kita mengurungkan. Nggak tahu, mungkin besok di akhir tahun ini kalau seumpama ada kesempatan kita mau terbitin. Tapi Akhir tahun ini. Akhir tahun Ditunggu ini. ya, teman-teman. Ya, teman-teman tunggulah karya kami. Gitu. Motivasi. Motivasi apa? Mbak? Motivasi kakak untuk buat komunitas ini. Sekarang berarti di Jogja masih ada kan? Masih ada. Kakak kan di sini di Lombok. Masih ada. Di Jogja masih ada, karena kan kita kebanyakan lah, walaupun beberapa teman saya udah lulus nih dan balik kampung, tapi beberapa juga belum selesai di sana. Jadi ya udah di Jogja punya pergerakan sendiri, di Lombok punya pergerakan sendiri. Tapi masih tetap berjalan lancar kan? Masih tetap berjalan lancar. Masih, nah gimana caranya biar berjalan lancar? Itu hambatannya pasti besar, pasti iya. banyak sekali kan teman-teman. Biar bisa membangun suatu komunitas itu pasti banyak sekali hambatannya. Ada yang berhenti, ada yang nggak konsisten, cuma setengah-setengah lah kerjaannya. Gimana caranya, Kak? Nah, memang itu sih kendala awal kita. Dari ya kita belajar di proses lah. Kita dulu mencoba merangkul anggota kami dengan cara yang formal lah gitu. Tapi ternyata banyak yang gugur. Akhirnya kita coba dengan cara yang pendekatannya teman-teman banget gitu. Misalnya kalau kayak gini nih, Rantau Berkarya nih. Jadi setiap anggota itu kita tekankan. Ketika dia ditanya, Rantau Berkarya itu komunitas apa sih? Mereka berhak menjawab dengan, oh ya, komunitas yang saya dirikan. Artinya apa? Tidak ada kepemilikan tunggal di komunitas ini. Berarti bersama-sama. Jadi kita mencoba membangun bahwa semua anggota ini harus memiliki jiwa atau perasaan memiliki lah. Akhirnya itu yang membuat kita solid gitu. Atau membuat acara-acara sederhana, ya udah kita makan misalnya, makan aja. Kita nggak boleh satu piring satu orang Bareng-bareng. ya, jadi kita buat begibeng satu bahasa lingkar. Nah, Lomboknya. begibeng. Ya, Begibeng. benar. Iya. Berayanan lah. Nah, iya, berayanan. Enak sih kalau berayanan itu lebih mantap kalau makan. Nah, itu Iya yang kan? membuat kita solid mungkin. Insyaallah. Oh ya Kak, karena kita keasikan ngobrol dari tadi, Iya. saya lupa gitu. Kakak ini dari mana? Profesinya apa? Iya. Iya. Apa? Iya. Saya itu asalnya Lendang Nangka. Asli Lendang Nangka. Iya, asli Lendang Nangka. Kecamatan Kirain Motaki. Blasteran. Enggak. Saya asli Lendang Nangka. Nah, orang tua saya Blasteran, enggak ada tuh Lombok Timur. Bapak saya Terus dari Lombok mana? Barat, ibu saya Lombok Tengah, tapi sayanya Lombok Timur. Keren, Tapi kan? tetap blasteran Lombok. Iya, Blasteran Lombok. Kirain blasteran luar negeri. Enggak. Blasteran Lombok. Nah, kalau Profesi. saya masih menjadi mahasiswa, tapi saya nyambi Apa nyambi? sambilan, Oh, sambilan. kerjaan sampingan. sampingan. Nah, saya jadi wartawan di Dinas Budaya Jogja, jadi volunteernya lah di majalah. Nah, terus di sisi lain saya juga ngajar, kan sekarang mumpung balik kampung gitu, saya ngajar di beberapa sekolah yang ada di sini gitu. Wow, hebat sekali dong teman-teman. Di sini Kak Awan udah ngajar, bikin komunitas, bener-bener pemuda yang idaman sekali. Untuk para remaja untuk membangun suatu komunitas yang luar biasa. Nah Kak, ini apa? Buku Pola Pendidik di Era Disrupsi. Oh, iya. Ini buku milik siapa? Oh, itu itu naskah yang terkumpul oleh pasca sarjana di Jogja. Kan dulu pernah nyari naskah nih. Jadi saya ngirim naskah di sana dan salah satu karya saya dimuat di sana. Kan dulu banyak nih, ada beberapa karya. Di sini ada namanya Kak Oh, Awan. ada. Oh, keren dong. Iya, seperti itu. Mana coba lihat. Di halaman berapa ya? Di halaman 69. Ini ya? Iya. Ini nih. Muhammad Darmawan. Iya. Tapi ini nggak diterbitin sama komunitasnya Kak Awan. Enggak, Beda. Beda. Oh, Itu belum ya? diterbitin di UIN. Pasca UIN Sunan Kalijaga itu diterbitin. Gitu. Oh ya Kak, kemarin kita kebetulan dari FMI TV ini ada program Balai Belajar di Bornong. Nah di sana itu sangat miris sekali Kak, pendidikannya itu. Kakak bisa nggak gabung sama kita besok kapan-kapan ke sana ikut survei anak-anak di sana, teman-teman yang mau belajar di sana, adik-adiknya. Sangat bisa malah, maksud kita malah sangat kita mencoba cari beberapa tempat yang memang kita ingin konsen untuk membangun tempat itu atau mencoba berbagi lah
pola-pola pendidikan atau berbagi pengalaman di dunia pendidikan. Nah, salah satunya yang saya bilang di awal tuh, Ridatul Jannah ini juga itu salah satu tempat kita untuk mencoba mengabdikan diri lah. Mumpung libur ya udah kita ngabdikan diri Iya, di bener. sini, dampingin teman-teman belajar, adik-adik kita belajar gitu. Soalnya di sana tuh dari jalannya, dari tempat belajarnya Ya. malah lebih bagusan yang ini. Oh iya. Iya, makanya kalau itu sebenarnya kan kita tertarik banget. Kemarin saya juga sama beberapa teman Rantau Berkarya juga mengunjungi tempat di daerah Lombok Tengah. Kita cari tempat, kita dapat informasi. Di sana ada tempat belajar untuk disabilitas. Ya udah kita datengin walaupun kumpulannya cuma 6-5 orang gitu. Tapi kita datengin aja. Jadi kita di sana berbagi-bagi pengalaman. Ya hampir seminggu lah kita kunjungi tempat itu untuk sama-sama belajar di sana gitu. Kalau mbak-mbak atau teman-temannya mbak mau ngajak kita ya kita sangat welcome lah. Kita sangat ingin malah kalau udah tahu kayak gitu. Besok tunggu ya pemirsa, teman-teman di rumah. Sama Kak Awan kita go lagi ke Borno. Borno itu di mana emang, Mbak? Borno itu di Aimel. Oh, Tapi di dalam banget gitu, kita lewati tanjakan, jalan berbatuan. Lewati lembah. Nggak nyampe lembah juga sih sebenarnya. Tak kirain Tapi lewati gunung. ada kok mendaki kemarin videonya, kakak bisa lihat di channelnya Gimana? FMI Channel, FMI TV Channel, ada di situ. Kemarin Di tayangnya, ya Oh, kemarin gitu. tayangnya itu hari Minggu. Kakak bisa lihat perjalanannya itu kayak gimana, seperti apa. Hmm, Kemarin ya jalannya itu jelek banget jalannya. Oke. Besok lah kita datang ke sana. Coba-coba Oke, siap. sharing pengalaman. Ingat ya atau teman-teman, cari-cari. Kak Awan nih. Oke. Siap. Nah, Kak, Hmm? apa namanya? Apa nih? Apa? Aduh pemirsa, saya tiba-tiba ngeblank. Nggak gini. Apa sih? Oh iya, berapa banyak komunitas yang udah kakak Anggota atau komunitas? anggota? Udah Oh. banyak nggak sih? Banyak atau cuma beberapa? Karena ini kan udah lama, dari sejak tahun 2017 sampai sekarang 2021, tapi kayaknya lumayan banyak deh. Kalau anggota yang tetap itu sebenarnya sekarang 26 orang. 26 Anggota. orang dari Jogja sampai Lombok, 26 orang. Atau Nah. di Lombok aja? Teman-teman yang yang berasal dari Lombok tapi ada yang masih kuliah di Jogja. Itu jumlahnya 26 orang. Dulu ada sih beberapa teman yang emang pingin gabung dari luar, tapi kita bilang ya udah gabung aja, tapi kan emang Gabungnya gratis kan? ya gratis siapapun boleh ikut. Kalau Mbak juga pingin join nggak apa-apa, Mau join dong, aja. nambah-nambah ilmu ya kan? Iya, tinggal kepoin aja Instagramnya, terus tanya-tanya di sana gimana cara kita gabung, ya silahkan gitu. Langka sekali nih teman-teman, dapat ilmu gratis, daftar gratis, bisa berkarya bareng-bareng, Nah, itu buat sih. buku kan, Itu paling penting, berkarya bareng-bareng. berkarya bareng-bareng. Sekarang pesan-pesan kakak untuk komunitasnya Komunitas saya sendiri atau komunitas dan komunitas yang lain, Oh iya. pesan-pesannya itu apa? Untuk komunitas yang ada nih khususnya di Lombok lah. Iya. Karena kemarin saya ikut perkumpulan di KNNTBM namanya, Konsorium Nusa Tenggara Barat Membaca. Di sana dikumpulin beberapa komunitas tentang literasi. Jadi kita sharing-sharing pengalaman bagaimana cara bertahan di tengah pandemi atau apapun kendala-kendala kita sharing di sana. Yang ingin saya tekankan di sini sebenarnya untuk membangun komunitas itu bangun dulu niat awal. Harus niat ada awal. niat, Iya, kemauan, Nah, itu niat, kemauan. Jangan sama konsisten pasti. Nah, konsisten itu sangat penting. Soalnya banyak sekali cobaannya. Iya, apalagi di dunia literasi, apalagi bergelut di non pemerintahan. Artinya kita bergelut di non profit kan. Kita tidak mencari keuntungan, malah kita yang mengeluarkan budgeting sendiri gitu. Iya. Makanya kita harus kasar-kasarnya lah, kita harus memiliki niat yang kuat. Entah 2 orang yang bergerak, ya udah lakukan aja. Pergerakan 2 orang sama 20 Yang penting orang bergerak. kan sama aja. Yang penting hasilnya besok. Iya benar. Percuma banyak orang, cuman yang Nggak ada aktif hasil. 2-3 orang. Nah, itu. Mending Makanya yang aktif 1-2-3 orang tapi tetap berkarya. berhasil kan? Iya, itu pentingnya. Makanya membangun komunitas itu pesannya cuma itu. Semangat aja, jangan memikirkan kuantitas gitu, tapi kualitasnya ditinggalkan. Kuantitas biarkan aja 1-2 orang, tapi kualitasnya tetap terjamin mungkin gitu. Gitu. Aduh.
Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai mewawancarai Kak Darmawan di sini. Baik pemirsa, terima kasih sudah menemani waktu kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Darmawan, sharing-sharingnya sangat luar biasa, sangat asik sekali untuk kita semua. Baik teman-teman di rumah, saya Laili mohon pamit. Sampai berjumpa lagi di program Bali Belajar berikutnya. Bye.